Nah, hari ini saya mau bawa kita untuk lihat satu kata ini, yaitu haleluya. Mengapa kita ucapkan haleluya? Apa itu haleluya? Alasannya apa? Dasarnya apa? Dan kapan kita ucapkan haleluya ini? Atau kapan kita mengimani kata haleluya ini? Dalam situasi apa? Kan gitu ya. Shalom biasanya bertamu. Mau bertamu atau ketemu sesama kita zaman shalom gitu kan. Nah, kalau haleluya seperti apa? Mari kita buka Mazmur 130 ayat 1 sampai 5. Ini dasar firman Tuhan kita. Ada di depan? Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. 3, 2, 1. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada bulan Raja Wali. Dengar baik-baik ya, saya baca. Ini perkataan Raja Daud. Mazmurnya dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Daud berbicara kepada jiwanya, kepada batinnya, perasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, perasaanku, gitu kan. Nyatakanlah segala pujian bagi Tuhan. Ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ada kata janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni, ini alasannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia juga yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada Raja Wali. Kalau saya mau memahami secara begini, ini daging dikuasai perasaan dan rohnya untuk menyatakan sebuah pujian. Kenapa saya bilang daging? Lidah kan itu ya, lidah yang bergetar dengan dorongan perasaannya, jiwanya, dan rohnya yang mengakui Allah itu besar, Allah itu hebat, Allah itu yang sudah menolong dia dalam segala hal, termasuk meluputkan dia dari lubang kubur. Menggetarkan daging lidahnya ini untuk mengatakan haruslah engkau puji Tuhan, haruslah engkau nyembah Tuhan, haruslah engkau meninggikan Tuhan. Dia ngomong kepada sesuatu yang nanti akan bertanggung jawab di atas sana. Apa itu? Jiwa. Lidah akan tertinggal di dunia, kan gitu ya. Ini daging lembut ini akan tertinggal, tetapi akan menanggung nanti jiwa, rohnya. Jadi dagingnya ini menyatakan dengan dorongan rohnya, nyatakan segala pujian hanya bagi Tuhan. Karena apa tadi? Ayat 3, ayat 4, ayat 5 alasannya itu. Untuk pujilah Tuhanmu. Nah, sekarang baru kalau begitu apa sih haleluya? Waktu kemarin hari Sabtu, Bu Ana sama Pak Poli di sini mau datang latihan. Setelah saya dengar lagu, saya bilang ke Bu Ana, kok nggak salah ya? Padahal saya nggak kontak tentang tema khotbah kan gitu ya. Ternyata banyak lagu tentang puji-pujian. Haleluya, kan gitu ya. Great is our God, gitu kan? Semua menyatakan pujian. Tetapi kalau kita menyatakan sesuatu kan ada alasan, kan gitu. Saya suka pada si A, pasti ada alasan. Menurut saya ada kriteria-kriteria, ada spesifiknya, ada klasifikasi dari diri saya tentang si A itu. Saya benci kepada si B, pasti ada kriteria, ada alasannya gitu ya. Ada alasannya, saya benci ke dia. Saya suka kepada A, tapi saya benci kepada si B. Kepada A ada alasan saya untuk mengasihi dia. Kepada si B ada alasan saya untuk benci kepada si dia. Jadi segala sesuatu pasti ada latar belakangnya.
nggak ada ujung-ujung, tapi ada latar belakang. Nah, sekarang apa itu haleluya? Tadi Daud bilang begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai batinku. Haleluya itu artinya pujilah Tuhan. Ya. Jadi kalau ngomong haleluya itu apa? Itu artinya pujilah Tuhan. Kalau shalom apa? Shalom itu damai sejahtera, gitu ya. Jadi kalau bilang haleluya itu bahasa Indonesianya artinya pujilah Tuhan. Alasannya kenapa kita harus puji Tuhan? Nah ini. Di saat apa orang, saya kalau kasih pertanyaan begini. Di saat apa orang biasanya mengungkapkan kata-kata pujian dan syukur kepada Tuhan? Biasanya gitu ya, biasanya. Ini biasanya. Biasanya itu pada saat apa? Menerima berkat, kan gitu ya. Biasanya itu udah alasan kasih. Biasanya orang menerima berkat, baru lidah ini bergetar untuk puji Tuhan atau haleluya gitu ya. Haleluya, haleluya ternyata puji Tuhan. Puji Tuhan, tuh. Haleluya. Nah, berupa berkat itu apa ya? Contoh, lulus dari sekolah, atau kemudian kenaikan pangkat, kenaikan gaji, sembuh dari sakit, lolos dari kecelakaan, atau apa lagi? Bisa masuk rumah baru, nempati rumah baru, ulang tahun, menikah. Nah, ini kembali ke Lisa tadi kan, 30 Maret baru dia menikmati kebahagiaan sesungguhnya gitu. Antara F dan Adam mulai menyatu, Hawa dan Adam, artinya Lisa dan Adri bersatu. Itu suatu ucapan syukur biasanya di situ, karena bisa menikah dengan baik, bisa melakukan acaranya dengan bagus. Apalagi setelah itu punya anak, kan berdua juga. Menunggu waktu yang lama, tapi puji Tuhan pun, haleluya, bisa ada kan gitu. Udah samping maknya sambil tiduran gitu, dengar papinya bahkan gitu ya. Nah, dan lain-lain. Nah, kalau saya berbicara ini berarti bicara kasus, gitu ya. Bisa paham ya Bapak Ibu? Ini saya bicara tentang kasus. Jadi tadi saya bertanya, kapan orang memuji Tuhan? Itu tadi dapat berkat. Kasusnya tadi lulus sekolah sampai ke menikah, kasus. Dan kalau sudah bersifat kasus berarti itu sifatnya juga temporer. Temporer itu sesaat. Jadi ya kayak tadi ini contoh. Ya pastinya bisa nggak, tapi contoh. Ya udah, saya seharian nggak tidur untuk mempersiapkan acara itu. Puji Tuhan. Tapi biasanya juga kan gitu ya. Bukan Lisa, tapi mungkin yang lain gitu. Atau kita yang udah lewatnya waktunya lama, kan nggak ungkapkan lagi, udah lewat, udah lupa mungkin yang segala pertolongan Tuhan waktu kita melakukan acara istimewa kita pada waktu yang dulu kan gitu. Karena apa? Ini sifatnya temporer. Kan kalau membicarakan kasus, kalau kita hanya memahami tentang pertolongan Tuhan sampai di situ. Nah, pertanyaannya lagi, kalau begitu apa yang seharusnya kita sebagai orang Kristen mengungkapkan puji syukur kepada Tuhan? Bagaimana seharusnya kita katakan haleluya sebagai orang yang percaya? Apakah dalam bentuk kasuistik atau berkasus-berkasus tadi yang saya sebutkan? Pas sembuh dari sakit baru puji Tuhan, setelah lewat sembuh hilang gitu kan? Pas lulus sekolah baru kita nyatakan haleluya, setelah itu udah hilang? Atau pas kita dapat rumah baru, mobil baru, atau pasangan baru, jangan pasangan baru. Pasangan tetap satu untuk selamanya, kecuali dengan ada kasus-kasus lain. Apakah setelah itu enggak? Atau dagangan usaha kita semua lancar pada waktu itu dan puji Tuhan, dan setelah itu lewat? Itu namanya kasuistik, kasus. Jika kita, ini saya mau pakai pemahaman kita seperti ini. Jika kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan hanya bersifat kasus-kasus, sesungguhnya itu sangat rendahlah pengetahuan kita akan kebenaran bagaimana sikap berterima kasih seorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan.
Saya paham ya? Jadi kalau oleh karena kasus kita nyatakan haleluya puji Tuhan, sesungguhnya pengetahuan kita kurang akan kebenaran bagaimana seorang anak Tuhan harus bersikap mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Kalau begitu bagaimana kita harus ungkapkan haleluya puji Tuhan? Kalau bukan berdasarkan kasus. Setidaknya bacaan kita tadi Mazmur 103 ayat 1-5 menjadi pengetahuan kita. Dalam tempo seperti apa kita ungkapkan terima kasih itu? Apakah temporer atau selama-lamanya? Nah, Daud mengajarkan kepada kita untuk memuji Tuhan bukan karena baru saja menerima sesuatu. Kita itu kasus-kasus kasuistik itu. Dan setelah itu tidak lagi memuji Tuhan. Tapi dia mengajarkan kepada kita, hendaklah senantiasa hati kita harus penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Harusnya hati kita senantiasa haleluya kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan dalam tadi di ayat 2 tuh. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikan. Belum ada deh. Dan jangan lupakan. Nah, kalau udah bilang jangan lupakan, kalau kita cari tahu kata ini sifatnya untuk selamanya. Karena jangan lupakan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, alasannya, dan jangan lupakan segala kebaikan. Jadi tidak bersifat kasus karena hari ini sesuatu yang baik saya dapat dari Tuhan, baru haleluya. Terus besok nggak dapat sesuatu, haleluya. Kayak tadi saya bilang teman istri kan, semuanya baik-baik saja, haleluya. Dapat tangan, haleluya. Dan sekarang dia ada di sebelah menjadi lawan dari anak-anak Tuhan. Kan gitu. Tapi kalau kita mau belajar dari apa yang Daud katakan, itu menarik. Perihal tentang bagaimana kita harus berhaleluya atau bagaimana kita harus memuji Tuhan. Nah, dalam hal apa kita harus memuji Tuhan? Pertanyaannya, kita bisa menjawab ini, yaitu dalam semua hal, everything. Everything. Dalam segala hal kita harus memuji Tuhan. Kenapa? Sebab dalam semua hal Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Inilah alasan kebenaran kenapa kita harus senantiasa memuji Tuhan. Di antara semua hal yang menjadi alasan, di antara semua hal yang menjadi alasan untuk kita memuji Tuhan, Daud mengklasifikasikannya atau menyebutkannya dalam beberapa alasan yang sesungguhnya itu sudah mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Beberapa hal itu antara lain ini. Satu, kenapa kita harus haleluya? Kenapa kita harus puji Tuhan? Dan temponya selamanya, bukan temporer. Satu, yaitu karena alasannya kita mendapatkan pengampunan. Ayat 3a tadi dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahan. Daud mengatakan kepada jiwanya, kepada batinnya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai batinku, karena Dia yang mengampuni kesalahanmu. Nah, ini alasan pertama kenapa kita harus memuji Tuhan dan tidak bersifat temporer, tapi selama-lamanya kita harus memuji Tuhan karena mendapatkan pengampunan. Kok apa itu pengampunan sih? Puji Tuhan. Nah, ya, haleluya. Tuhan mau mengampuni kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan mau mengampuni kesalahan kita. Mengapa? Perhatikan Bapak Ibu kasih. Sebenarnya kata tadi pengampunan kesalahan itu ini menarik. Itu kata kesalahan, mengampuni kesalahan kita itu kata kesalahan yang dimaksud ini bukan kesalahan biasa. Nah, kesalahan biasa begini. Saya main gitar. Contohnya kepala musiknya Pak Pole gitu ya. Udah latihan baik-baik. Terus begitu main, Pak Polnya kayak dana mana? Kayak apa? Kayak kunci mana? Saya ke kunci mana? Beliau kan pasti marah gitu ya. Satu kesalahan. Ini masih posisi kesalahan biasa. Satu poin. Poin kedua, kita janjian
Jam 9 kita ibadah. Contohnya, molor, udah masuk. Pelayan semua udah kumpul, yang satu datang jam 10. Berbuat kesalahan gak? Kesalahan. Tapi ini tingkat masih kesalahan biasa, yang masih bisa diampuni. Atau mungkin begini, si A, si B sepasang sejoli, sudah sekata, sehati, sepikir, sudah mengambil satu komitmen. Salah satu dari mereka memutuskan ada suatu kesalahan di sini, tapi ini pun masih tingkat kesalahan biasa yang masih bisa diampuni oleh sesama kita. Tapi luar biasa, kenapa Daud bilang begini? Hai batinku, hai jiwaku, pujilah Tuhan, karena Dia yang mengampuni kesalahanmu. Kata kesalahan di sini tidak memakai kata yang tadi saya bilang tuh, kesalahan main musik, kesalahan datang telat waktu, kesalahan karena memutus hubungan dari satu yang lain. Bukan itu. Tapi kalimat yang dipakai ini sudah bersifat kejahatan. Dan ini kejahatan tidak main-main. Iniquity. Alfon ya, lembaga gitu ya, Alfon. Ini bukan tingkat kesalahan yang sifatnya biasa, tapi ini tingkat kesalahan yang luar biasa, dan hanya pengampunan yang dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Karenanya itu Raja Daud berbicara kepada batinnya, kepada jiwanya, pujilah Tuhan, sebab Dia yang mengampuni iniquity afonmu. Itu maksudnya. Kejahatanmu Dia yang mengampuni. Kejahatan seperti apa? Mari kita lihat. Ini kejahatan yang sudah masuk ke ranah moral. Saya kasih sini law. Ada godamnya, palunya hakim. Ini sudah masuk ke hukum, ke moral, kejahatan moral. Yang apa? Kejahatan yang membawa kepada hukuman. Kalau dalam arti iniquity ini atau awon ini, salah satunya sin. Sin itu berarti dosa. Nah ini kan. Jadi kalau kita nggak lihat baik-baik katanya, kita pikir kesalahan biasa. Kok hanya kesalahan main musik aja? Kok hanya kesalahan salah adik-adik kita salah disuruh lompat ke kiri, lompat ke kanan, sampai batinku, jiwaku harus memuji Tuhan. Ternyata kalau kita korek kalimat ini, sin. Nah, nggak main-main kan gitu ya. Kalau sudah bilang sin, apakah sifat sesaat kita harus memuji Tuhan? Tapi Daud bilang, janganlah lupakan segala kebaikan. Kalau sudah bilang jangan lupakan, berarti kesampingnya ucapkanlah segala terima kasihmu untuk selama-lamanya. Karena kata jangan lupakan. Untuk sesaatmu janganlah engkau lupakan, tapi untuk selama-lamanya haleluyalah kepada Tuhan. Karena kejahatanmu Tuhan mau mengampuni. Dosamu awon ini iniquity. Saya mau kasih begini, kenapa kita ini ya? Kenapa Daud sampai mengabarkan seperti itu? Lalu saya coba ingat kepada hukum gitu ya. Kita kan punya pemimpin tertinggi. Setiap bangsa kan gitu ya. Setiap pemerintah punya apa tertinggi, yaitu presiden. Ini contohnya supaya kita tahu kenapa batin kita, kenapa Daud sampai bilang ke batinnya, jiwanya, dan kita mau masuk dalam diri kita. Kenapa kita harus berhaleluya setiap saat? Oleh karena kejahatan, oleh karena pengampunan yang Tuhan beri pada kita. Kan gini. Seseorang yang sudah divonis kesalahan gitu ya, yang sudah kesalahannya ini udah menuju kepada hukum dan dia harus dihukum. Tapi tiba-tiba gini kan, tiba-tiba hukuman itu sudah siap eksekusi, lalu datang surat informasi bahwa Bapak Presiden mengasihi Anda. Dia memberikan apa? Anda apa? Grasi. Bukankah ini suatu ungkapan terima kasih yang luar biasa kan gitu ya? Sudah harus dieksekusi. Eksekusi itu pengampunan, pembebasan. Grasi. Setelah grasi, dia apa lagi? Ada lagi dari yang Pak Presiden punya, rehabilitasi.
Nama baiknya dipulihkan. Yang tadi sudah hilang, udah kotor dipulihkan. Kemudian diberikan amnesti. Amnesti yaitu kesalahannya dihilangkan. Apakah orang yang mengalami bantuan atau pertolongan dari presiden, kira-kira perasaannya bagaimana? Dulu saya pernah juga ikut pelayanan di lapas Cibinong kelas 2. Ikut di sana, itu banyak dari anak-anak kita, orang-orang Kristen yang kena narkoba di situ, jadi masukkan narkoba. Tapi sampai di sana mereka luar biasa. Dulu saya pelayanan di sana juga. Jadi di dalam ada gereja. Tapi saya sempat bilang ini, jangan sampai gereja dalam sini penuh ya gitu. Kalau boleh dalam penjara ada gereja bagus, gereja besar. Tapi kalau bisa jangan ada isinya. Mending gereja di luar yang penuh isi, jangan ada isinya dalam gereja penjara. Karena itu apa? Napi semua kan itu. Waktu masuk itu mereka berseri-seri, karena apa ya? Bisa ada orang luar kunjungi mereka kan gitu. Apalagi udah di atas 1 tahun, udah lama kan lihat dunia luar, gak ada lagi gitu. Apalagi saya tanya di atas 8 tahun, masih muda-muda. Ada juga udah tua. Saya tanya berapa tahun, di atas 10 tahun. Aduh, saya tanya sekarang berapa? Baru 1-2 tahun. Ih, masih panjang ke depan, masih panjang ke depan kan gitu. Waktu kami mulai pulang itu raut wajahnya mulai sedih. Kenapa? Mulai kehilangan sesuatu kan gitu ya. Bayangkan kalau orang yang sudah ditahan sekian lama dan dieksekusi dengan berat, lalu tiba-tiba datang surat dari presiden, kamu dibebaskan, kamu diputihkan pelanggaranmu. Wow. Itu tadi Lisa bilang nangis karena hujan, tapi ini nangis karena pembebasan. Gimana itu perasaan itu bergetar-getar, saya pikir itu darah mau pecah karena bagaimana ya gitu ya. Daud bilang, batinku, jiwaku, pujilah Tuhan karena pelanggaranmu, karena dosamu. Dan itu tidak bersifat kasuistik. Untuk selama-lama jangan engkau lupakan. Bapak Ibu kekasih, hari ini kita bicara tentang haleluya. Mari kita nyatakan itu setiap saat. Karena bukan Pak Presiden siapapun yang bisa memutihkan dosa itu. Kan gitu ya. Tidak ada satu penguasa di muka bumi ini pun yang mampu mencoret nama kita dari bagian lubang kubur itu. Itu yang Daud ungkapkan dalam penyataan Mazmurnya. Yang hari ini kita belajar. Biarlah batin kita, jiwa kita, kita pun sadar untuk menaikkan segala ucapan syukur kepada Tuhan. Dan waktunya selama-lamanya selama Tuhan masih percaya kita hidup dunia ini. Karena penghapusan pelanggaran itu. Kalau dosa memerah seperti remisi, dibuat Tuhan jadi putih. Seperti kesumba, dibuat Tuhan seperti bulu domba yang putih. Kan gitu ya. Betapa hati kita yang luar biasa. Karena kalau kita mau kumpulan, mari kita lihat satu persatu. Kita semua ini kotor, hina, dan jorok, najis. Balik lagi kita ingat apa yang Daud ajar kepada kita. Hari ini kita sangat haleluya kepada Tuhan. Kita kumpul dalam suatu persekutuan di mana kita sudah diputihkan oleh karena kemurahan Tuhan, dan itu tidak bisa dilakukan oleh presiden atau raja atau kaisar apapun di muka bumi ini. Hanya raja dan segala raja, Allah yang kita sebut Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita kasih puji Tuhan bagi Tuhan. Amin ya. Ini alasan yang luar biasa. Dunia boleh mau hancur, malapetaka boleh makin menakutkan, bencana makin hadir di depan kita, tapi yang kita harus syukuri, apapun yang terjadi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Batin kita, jiwa kita, bawa oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan untuk selama-lamanya. Itu. 2. Hai batinku, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mengapa? Alasan yang kedua, karena kita dihidupkan kembali dari kematian. Ayat 4a tadi dikatakan apa? Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Jadi kalau saya mau pakai kata sambung, Daud bilang begini kepada batinnya, jiwanya. Hai jiwaku, hai batinku, pujilah Tuhan. Alasan yang kedua, ayat 4a, karena Tuhanlah yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Maksudnya apa deh? Yang kedua ini, puji Tuhan. Karena kita dihidupkan kembali. Dan ini beda cara menghidupkan Tuhan kepada manusia dari yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama Tuhan menghidupkan, mudah.
Tuhan membentuk kita dari tanah liat. Lalu di dalam Kejadian 2, Kejadian 3, Tuhan menyatakan Dia mengembuskan nafas. Mudah kan? Memang Tuhan Maha Kuasa, mampu melakukan segala sesuatu. Meniupkan udara atau nafas kehidupan dan Adam dan kita hidup. Itu yang pertama. Tapi di sini Daud bilang, kenapa kita harus haleluya? Kenapa kita harus puji Tuhan senantiasa? Jangan lupakan. Kita kembali dihidupkan dari lubang kubur. Kesimpulannya saya, dari kematian. Mengapa? Karena kehidupan yang kedua ini tidak lagi menghirupkan napas. Tapi ini dengan cara yang luar biasa. Tindakan yang Tuhan buat, yaitu amat agung. Melalui apa? Penebusan di atas kayu salib. Oleh Allah sendiri dalam pribadi Yesus Kristus. Nah ini. Bagaimana kita tidak puji Tuhan? Senantiasa. Tadi kan yang pertama karena kita dibebaskan, kan kita diputihkan. Wah luar biasa ya. Menarik kita udah diputihkan. Tapi kita nggak tahu alasannya bagaimana sih kita diputihkan. Bukan coret dengan tip X, tapi dicoret dengan darah. Dicoret dengan darah merah. Darah yang di atas segala-galanya. Ini yaitu Yesus Kristus. Kita baru lewat Jumat Agung dan Paskah kemarin. Ini masih minggu-minggu penampakan. Kalau kita belajar di Injil kan gitu ya. Ini masih minggu-minggu penampakan. Jadi kita masih berbicara tentang hal ini. Kita berhaleluya, kita memuji Tuhan. Oleh karena kita harus paham, kita dihidupkan kembali. Bukan Tuhan meniup udara seperti waktu pertama kepada Adam. Tapi yang kedua ini lebih hebat, yaitu Tuhan harus turun tangan, bahkan turun jiwa, masuk ke dalam dunia orang mati, untuk membawa kita dari dunia orang mati itu, dan masukkan dalam dunia kehidupan. Dia bilang, karena Dia yang menebus kamu, membawa kamu, menghidupkan kembali dari lubang kubur. Kalau udah besar lubang kubur berarti udah dalam lubang kan? Berarti kita udah mati. Bukan di depan lubang kubur, tapi di dalam lubang kubur. Berarti kita udah mati, udah di dalam lubang kubur. Dan Dia masuk selama 3 hari untuk membawa kita keluar dari situ dan memperoleh kehidupan selama-lamanya. Nah kalau udah bilang kehidupan selama-lamanya, berarti harus haleluya juga harus selama-lamanya. Tidak bersifat kasuistik. Pertanyaannya kemudian, kenapa harus Yesus yang menebus kita? Allah kurang kerjaan, kata yang pembenci di sebelah kan gitu ya. Para apatis, para pembenci, para kritikal yang ada di agama sebelah, kenapa Yesus? Akhirnya mereka gak mau percaya, mereka bilang Yesus berkamuflase. Atau Allah merubah seorang muridnya muka seperti Yesus. Tapi itu kan penyesat. Kita percaya bahwa sesungguhnya yang mati atas kayu salib adalah Yesus sendiri. Pertanyaannya, kenapa harus Yesus? Ada yang bisa jawab ini? Ya memang harus Yesus. Karena apa? Tidak ada lagi kita manusia ini yang satu pun layak menjadi penebus. Kok bisa? Iya. Karena untuk menjadi penebus adalah orang yang kudus. Orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang tetap murni, yang tetap suci. Dapat di mana? Kalau kita baca Roma 3, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh karena kemurahan Allah di dalam Kristus Yesus, kita mendapatkan kemuliaan kembali. Nah ini pertanyaannya, kenapa harus Yesus? Karena memang tidak ada satu manusia pun, nabi-nabi pun, para rasul pun, tidak ada yang layak. Semuanya sudah berdosa. Harus ada manusia yang suci, yang tidak ada satu dosa kecil sekalipun dalam dirinya. Dan Yesus melakukan itu. Dia yang layak. Kalau kita belajar di kelas teologi, ciri-ciri atau syarat menjadi penebus, salah satunya yaitu yang tidak pernah berbuat dosa. Yesus yang layak menjadi penebus juru selamat kita karena Dia tidak berbuat dosa. Nah, ini sebuah anugerah kasih yang tidak dapat dibayar oleh apapun, selain dari jiwa kita sadar untuk menyatakan pujian sebagai bentuk ucapan syukur kepadanya. Nah, tadi kan saya bilang penghapusan dosa itu saya gambarkan tentang apa namanya? Grasi,
rehabilitasi, amnesti dari presiden. Nah, sekarang ini penyelamatan, bentuk penyelamatan. Saya mau bandingkan dengan gerasi. Tadi ada koruptor besar atau pembunuh berdarah dingin gitu ya, atau teroris, pembunuh yang hebat, sudah mau dieksekusi. Detik-detik eksekusi itu, algojonya sudah siap. Tatonya tadi ada surat datang. Orang ini nggak jadi dieksekusi karena ada pertimbangan-pertimbangan presiden, pertimbangan-pertimbangan kaisar, pertimbangan-pertimbangan raja. Pertanyaannya, di mana presidennya? Di mana rajanya? Di mana kaisarnya yang memberikan gerasi? Dia ada di istana, gitu ya. Dia ada di rumahnya, dia ada di istananya. Tapi cuma sebatas surat yang sampai untuk membebaskan orang terpidana itu. Daud bilang begini, hai batinku, hai jiwaku, pujilah Tuhan karena dia menembus engkau dari lubang kubur. Perhatikan, nilainya sama seperti gerasi. Tetapi yang pelaku utama dari gerasi itu adalah Allah sendiri. Presiden melakukan gerasi, apakah dia menjadi penembusnya? Enggak. Dia tetap hidup. Kaisar memberikan gerasi, dia tetap hidup. Hanya batas suara kuasanya yang sampai untuk membebaskan orang itu. Tetapi cara untuk menembus kita ke lubang kubur harus ada yang mati. Dan si pemberi gerasi itu yang turut mati di dalamnya. Betapa kita tidak sadar akan hal ini, dan kita tidak main-main yang kata haleluya. Nah, gitu ya. Kalau kita nggak sadar hari ini kita tidak sadar akan hal ini, hari ini kita haleluya, besok kita haleluya. Karena kita nggak tahu kenapa kita harus haleluya, karena yang memberi gerasi itu yang ikut mati bersama dengan kita. Presiden, kaisar, ratu atau raja memberikan gerasi tapi tetap hidup di istananya. Tapi Allah tidak, dia turut menanggung penderitaan itu, bahkan dia yang mati ganti kita. Ini yang bisa kita lihat. 3 alasannya mengapa kita harus berhaleluya. Kita puji Tuhan, dan selama-lamanya kita harus puji Tuhan. Nah, menurut ayat 3b oleh Daud itu karena kita disembuhkan dari apa? Sakit penyakit, kan gitu ya? Karena disembuhkan dari sakit penyakit. Nah, seringan apapun penyakit yang kita alami, tapi bila kita sembuh, patutlah kita ucap syukur ya. Puji Tuhan hari ini sembuh gitu ya. Walaupun cuma pilek-pilek gitu ya. Kemarin Bu bilang izin nggak bisa masuk karena sedikit demam-demam. Sekarang udah ini kan gitu. Demam-demam sembuh. Tapi Daud bilang, batinku, jiwaku, pujilah Tuhan karena disembuhkan. Kok bisa ya? Masa cuma demam dikit kan gitu ya? Pusing-pusing dikit sampai segitunya si Daud. Tapi apapun kita syukuri, sekecil apapun penyakit kalau kita sembuh, itu pertolongan Tuhan. Dan memang harus kita puji Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun termasuk dokter yang hebat dunia ini, sekecil apapun penyakitnya dokter bisa sembuhkan. Karena dokter pun sakit kan gitu ya. Dan dokter untuk penyembuhan. Lalu orang bilang, iya dokter juga manusia kan gitu ya. Bukan cuma rocker manusia. Tapi dokter pun manusia. Di sini menyatakan bahwa dokter pun tidak mampu untuk membereskan bahkan satu penyakit sekecil apapun itu. Nah, tapi sekali lagi saya mau bawa kita pemahaman begini. Kok menurut Daud sampai batinnya, jiwanya diajak untuk itu hanya karena flu-flu biasa gitu. Disenternya di hari-hari biasa gitu ya. Segitunya saya mau bawa kita belajar. Ini menyembuhkan dari sakit ini bukan sakit biasa. Nah ini ya sekali lagi yang Tuhan buat ini bukan hal-hal yang biasa, hal yang luar biasa melampaui kemampuan kita untuk menolong diri kita. Penyakit yang dimaksud sini bukan sakit biasa. Kalau sakit biasa itu biasanya dipakai kata illness. Itu bisa apa? Batuk, demam, flu, lain sebagainya gitu ya. Karena ini kan musim hujan. Aduh, kemarin Pak saya kayak meriang-meriang dikit. Apa karena sorenya kena hujan? Nah itu kan. Tapi biasa minum apa? Minum paracetamol udah reda sembuh gitu ya. Atau juga dia nggak pakai kata sickness, yaitu mual atau pusing, mabuk-mabuk mungkin karena perjalanan jauh.
gitu ya, perjalanan jauh naik mobil, terus mual-mual, nanti istirahat 5 menit, udah sembuh. Bukan, kata sakit di sini, kata penyakit di sini, ini dia menggunakan kata disease. Apa bahasa lagi satu? Disease. Ini penyakit yang apa? Penyakit yang berat, berlangsung lama, sulit disembuhkan, bahkan dalam beberapa kasus tidak dapat disembuhkan sampai kepada kematian. Kalau saya ngomong cuma D, kita nggak tahu ini apa. Tapi kalau saya lengkapi, COVID itu apa? COVID, Corona Virus Disease. Baru mulai kita paham kan gitu ya. Daud bilang begini, batinku, jiwaku, pujilah Tuhan, karena Dia yang menyembuhkan penyakitmu. Ini penyakit yang bukan bicara tentang minum paracetamol selesai. Tapi saya juga bukan bilang bahwa COVID itu juga bisa mematikan kalau tanpa izin Tuhan gitu ya. Tapi ini gambarannya, penyakit yang dimaksudkan sampai Daud bilang kepada batinnya, jiwanya, harus puji Tuhan, karena untuk penyakit yang membawa kepada kematian, Tuhan sanggup menanggungnya. Dia bukan pakai kata yang mudah disembuhkan, tapi dia pakai kata dalam penyakit ini, kata yang bisa sampai kepada kematian. Untuk itulah engkau harus haleluya, untuk itulah engkau memuji Tuhan, untuk itulah engkau harus memuliakan Tuhan. Kapan? Apakah setelah sakit, pada waktu sakit sembuh seketika, lalu puji Tuhan. Tapi untuk selama-lamanya kata Daud, jangan sampai kau melupakan itu. Kata dipakai disease. Nah, ini dari takalu. Takalu. Ini orang Israel yang begitu. Penyakit berat yang berlangsung lama serta sulit bahkan tidak dapat disembuhkan. Ini kalau dalam penyakit biasa itu ya, itu ada liver, kanker gitu ya, tumor ginjal, sesaat bisa sembuh. Tapi nanti lama-lama udah merenggut, waktunya udah dead. Tapi sebenarnya bukan merujuk ke situ. Di sini kita dianjurkan untuk belajar bersyukur, betapa kita harus bersyukur bahwa masih ada Tuhan yang berbaik hati untuk menyembuhkan kita dari sakit akut dan mematikan. Kesembuhan kita dari penyakit yang mematikan mengajarkan kepada kita untuk kita harus tahu diri untuk tetap memuliakan Tuhan, tetap meninggikan Tuhan, tetap memuji Tuhan, karena tidak ada satu manusia yang bisa bebas dari penyakit akut yang mematikan. Tapi sekali lagi ini tidak berbicara tentang hal yang mudah, tapi ini merujuk kepada penyakit maut yang diakibatkan oleh sin, oleh dosa, yang tidak ada obat penawarnya di dunia ini selain dari darah Yesus yang dapat membebaskan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya lagi. Nah, ini kita belajar haleluya kan gitu ya. Nah, jadi di sinilah buat kita semangat. Kapan kita harus memuji Tuhan? Selamanya kata Daud, jangan lupakan. Karena untuk penyakitmu yang satu ini, yang tidak bisa disembuhkan dalam dunia ini, Yesus yang dapat menyembuhkannya. Amin. 4. Alasan kenapa kita harus berhaleluya. Ini kita, kenapa saya angkat ini dunia yang mulai penuh dengan kesulitan kan gitu ya. Alasannya yang keempat, karena kasih setianya dan rahmatnya. Ayat 4b kalau kita baca tadi. Banyak hal yang kita butuhkan dalam dunia ini, itu sudah pasti ya. Tapi tentu di saat keadaan yang seperti ini, dunia yang mulai sulit, mulai kacau dengan segala persoalan, pasti kita sangat membutuhkan apa? Kasih sayang, kan gitu ya. Kasih yang murni, bukan palsu. Supaya di dalamnya apa? Membuat kita merasa tenang untuk menjalani hidup. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan baik kalau nggak ada ketenangan dalam diri kita? Ya gitu ya. Kita boleh punya harta kekayaan, kita boleh punya segalanya. Kalau hati kita nggak ada damai, hati kita penuh dengan segala masalah dalam, uang pun nggak laku. Tapi orang yang pas-pasan atau orang yang sederhana, tapi kalau memiliki damai sejahtera, dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Karena kesejahteraan itu tidak bisa dibeli dengan uang, kedamaian itu tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya salom dari Allah, kan gitu ya. Salom dari Tuhan, damai sejahtera itu yang membuat seseorang bisa tenang. Nah, ini masa-masa kita membutuhkan kasih sayang itu.
Dan Daud bilang kepada hatinya, jiwanya, bersyukurlah, memuji Tuhan karena kasih-Nya dan rahmat-Nya. Kita mau lihat apa sih kasih setia ini dan rahmat ini seperti apa? Karena kasih setia yang buat kita bisa tenang menjalani hidup ini. Dan Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan. Kasih sayangnya dan rahmat-Nya di dunia yang sudah penuh dengan COVID dan kesulitan-kesulitan hidup. Nah, kasih setia itu kesek. Itu dia berbicara tentang kelembutan, kebaikan, kemurahan. Makanya ada orang yang bisa bisa nangis tanpa sadar gitu ya. Nanti kenapa? Ternyata waktu dia mulai bersaat teduh, dia bisa merasakan sebuah jamaah di tengah kesulitan hidupnya, di tengah seabad-abad masalah. Dia bisa rasa plong, dia bisa rasa damai sejahtera. Sementara dia dalam persoalan, dalam pergumulan. Ini hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Dan kasih setianya ini bisa kesek. Di dalamnya ada kelembutan. Saya pakai gambarnya itu, bagaimana kita dirangkul, dipeluk oleh Tuhan. Kalau kita mungkin hanya sesaat peluk, gak apa-apa deh, gak apa-apa bu, gak apa-apa kak, tenang aja pasti biasa. Setelah kita pulang mungkin persoalannya makin semrawut gitu ya. Tapi kalau Tuhan yang masuk dalam hati seseorang dan Tuhan membereskan orang itu dengan segala persoalannya, dia akan merasa damai sejahtera. Amin. Ini dibilang shalom yang tidak dari dunia ini, tapi shalom dari Allah. Eirene dari Allah, damai sejahtera dari surga yang turun menemui diri seseorang, sehingga dalam persoalan kekerutan masalahnya dia masih mampu untuk bertahan, bahkan bisa menyelesaikan semua persoalan yang baik. Karena ada kekuatan dari damai sejahtera itu, karena ada kekuatan dari kasih setia itu. Dan ini hebatnya Tuhan kita. Bandingkan dengan Mazmur. Nah ini Mazmur 19 ayat 18. Ketika aku berpikir, perhatikan baik-baik. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Ini kata Daud lagi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Maka kasih setiamu ya Tuhan yang menyokong aku. Kalau kita baca runtut dengan segala persoalannya, makin dia berpikir bagaimana ini Tuhan menyelesaikan persoalan ini. Bagaimana ini Tuhan saya bisa menyelesaikan hari ini dengan segala persoalan ini. Bagaimana Tuhan dengan segala masalah yang besar yang sudah ada di depannya harus saya selesaikan. Bagaimana Tuhan? Kata Daud, makin aku melihat persoalan itu, makin aku berpikir masalah itu, bagaimana makin aku mencari-cari jalan keluar untuk menyelesaikan masalahku ini, kakiku makin goyang. Bisa paham maksud ini? Artinya makin kita mau cari jalan keluar kekuatan kita, makin kita hancur di situ. Nah ini maksudnya. Makin kita, aduh ini gimana ya gitu ya. Aduh ini udah waktunya, ini udah deadline-nya, udah waktunya ini saya harus menyelesaikan ini. Aduh gimana? Kata makin aku berpikir, makin aku ketakutan. Kaki goyang itu gemetar, makin tidak kuat, makin tidak mampu, dan hopeless. Tapi kasih setia Tuhan turun. Waktu kasih setia Tuhan, dia akui Tuhan yang menyokong kakinya. Ya gitu ya. Ini hal-hal yang kita harus belajar dalam senantiasa kehidupan kita. Ini masa-masa yang perlu kita harus belajar lagi tentang kondisi. Semua sekarang punya problema yang sama. Semua orang bersaksi tentang bagaimana persoalan pergumulannya. Dan ke depan firman Tuhan bilang hari-hari ini makin jahat. Tidak ada yang lebih baik. Tapi dia bilang tetap jaga tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena itu adalah kekuatan. Daud mengajarkan kepada kita, kalau kita punya persoalan, memang bukan berarti pikiran kita harus tidur, bukan. Berpikirlah yang rasional. Yang rasional itu mengajak Tuhan untuk masuk dalam persoalan kita. Kalau kita berpikir hanya menurut kekuatan kita, kakiku goyang, aku tidak kuat lagi, aku tidak mampu lagi, aduh nggak tahu ini bagaimana. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa menolong persoalan kita. Karena semua punya persoalan yang sama. Kan gitu ya. Pak Pendeta disuruh mendoakan. Pak Pendeta juga punya persoalan yang sama. Di depan Pak Pendeta bilang, haleluya, ayo ajar. Pula Pak Pendeta nangis sendiri persoalan yang sama, mau datang doakan itu. Tapi kita saling menguatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satu persoalan dalam Tuhan yang tidak bisa dibereskan. Amin. Amin. Semua bisa dibereskan. Hanya apa? Pengetahuan iman kita. Itu yang membuat kita bertahan di masa COVID ini.
disease ini, penyakit yang mematikan ini, tapi Tuhan bersama kita, akan kita mampu untuk melawannya. Itu berbicara penyakit, tapi berbicara persoalan yang mematikan pun Tuhan sanggup untuk menolong kita. Nah, setelah kita mulai paham itu, tadi bilang kasih setia dan rahmatnya. Kemudian tidak sampai di situ, rahmatnya menyusul. Apa itu rahmat? Rahmat setia atau rahmat bohong nih? Ini rahmat gak sebarang rahmat. Ini rahmat yang memang rahmat benar-benar. Rahmat yang langsung dari Allah. Setelah Tuhan membuat kita merasa tenang, kemudian Dia melimpahi kita dengan rahmatnya. Apa itu rahmat? Rahmat itu berbicara tentang berkat. Rahmat itu berbicara tentang berkat. Dan di masa sulit, berkat itu tidaklah mudah. Di masa sukar, berkat itu tidaklah gampang. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, gitu ya. Bolehlah segala sesuatu amburadul, tapi di dalam Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menyediakan berkat bagi orang yang dikasihinya. Meski di saat yang paling sulit orang itu sementara bergulat. Di sini berarti kita harus apa? Haleluya lagi kan gitu ya. Kita harus puji Tuhan lagi. Karena di tengah situasi yang kita tidak paham, Tuhan paham dan Tuhan mau menolong kita dan Tuhan mampu menolong kita. Amin. 5 yang terakhir. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus memuji Tuhan? Harus haleluya. Ayat 5. Karena Dia memuaskan hasrat kita. Hasrat kita terpenuhi. Ini dari kata desire, hasrat, keinginan atau berahi. Nah, ini lebih menuju kepada keperkasaan atau kekuatan. Karena ayat selanjutnya dia bilang apa? Kamu akan semasa berumur seperti